selanjutnya pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami ke sini adalah untuk mengantar pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2024-2029, yakni Bapak Orias Petrus Budak dan Bapak Sebastian Salam, untuk secara resmi mendaftar di partai ini sebagai wujud kepercayaan kami terhadap Partai Demokrat yang kami cintai dan kami banggakan. Selamat pagi. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk bakal calon gubernur Nusa Tenggara Timur 2024-2029, Pak Orias Petrus Budak bersama istri, dan juga bakal calon wakil gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Semoga bersama ibu, tidak ada ya? Pak Bujang terus. Kalau belum ada saya harus ketika besok calon ditetapkan KPU terpilih menjadi wakil gubernur, sudah ada pasangan di samping. Baik. Dan juga selamat datang untuk tim keluarga yang dengan semangat dan tarian penuh meriah kami menyambut baik kehadiran para calon bakal calon dan juga Bapak Ibu sekalian di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kantor sederhana, kami masih kontrak, tapi kami yakin dan percaya bahwa visi misi Partai Demokrat sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga itu yang menjadi acuan. Kenapa partai politik dibentuk dengan tujuan yang sangat mulia? Ada 7 tujuan partai politik. Yang pertama, mewujudkan cita-cita nasional yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4. Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu melaksanakan ketertiban. Yang kedua, menjaga dan melihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat, rakyat yang berkuasa, rakyat yang berkuasa. Oleh karena itu, rakyatlah yang harus menjadi prioritas dalam proses politik dan pemerintahan yang terjadi di NKRI. Yang keempat, memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat dalam rangka kegiatan penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Yang penting lagi adalah memperjuangkan cita-cita partai politik. Cita-cita partai politik ada di mana? Ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai masing-masing. Oleh karena itu, saya memberi pesan kepada Pak bakal calon gubernur dan wakil gubernur, andaikan kalau Partai Demokrat dalam proses penjaringan sampai dengan rekomendasi dari DPP, ingat bahwa Partai Demokrat punya cita-cita. Cita-cita itu ada di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020. Arti kesamaan visi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, visi misi itu sudah sesuai dengan tujuan partai politik. Ada 7 tujuan partai politik. Tujuan yang terakhir itu adalah membangun etika dan budaya politik. Ya, saya mengharapkan Bapak bakal calon, Bapak berdua, bakal calon gubernur, wakil gubernur memahami benar tentang NTT ini. NTT ini NTT yang masih dengan menyandang predikat provinsi yang termiskin ketiga di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di angka 5,20 itu dari gubernur ke gubernur ya 5,20. Pada lalu itu ada gubernur yang bilang naikkan sampai dengan ini 9%, 10%. Saya bilang nonsense, mustahil. Kebetulan saya sebagai anggota DPRD provinsi tidak bisa serta-merta, harus mengkaji benar. Ketika bicara tentang investasi di NTT, bagaimana orang investasi, ekornya sangat tinggi. Kalau bicara ekor sangat tinggi, orang mau investasi sangat mahal di NTT, bagaimana? Masalah lahan menjadi persoalan, masalah suku-suku tanah wilayah menjadi persoalan. Itu yang kita harapkan bakal calon memahami benar tentang NTT. 22 kabupaten kota, karakteristik sosial masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur.
Karena merubah mindset atau perilaku masyarakat Nusa Tenggara Timur itu juga menjadi tugas dan beban dari pemimpin yang akan memimpin Nusa Tenggara Timur. Siapapun akan memimpin Nusa Tenggara Timur. Jangan hanya nanti sebatas ya, jangan visi-visi tuangkan dalam RPJMD, hasilnya juga ya. Kita lihat satu pun tidak tercapai. Pengalaman saya sudah 10 tahun ini, masuk 10 tahun, sudah akan berakhir di Agustus. Itu problem kita. Jadi oleh karena itu, jadi momen hajatan pilkada ini, pilgub ini bukan sebatas kita ini untuk menggolkan siapa nanti berkuasa, siapa yang nanti memimpin daerah, tapi cita-cita besar kita semua yang kita ini harus laksanakan, harus kita wujud nyatakan. Ya artinya ruang 5 tahun itu tidak luar biasa. Waktu 5 tahun dan ruang yang ada di Nusa Tenggara Timur dengan topografi dan geografis, demografi Nusa Tenggara Timur kita harapkan ya moga-moga Pak, tapi dengan pengalaman Pak Orias Petrus Muda dan juga ini kalau Demokrat mengakomodir. Tapi saya perlu memberi catatan, kami menyampaikan terima kasih, dan untuk selanjutnya itu prosesnya itu penjaringan DPD dan juga DPP nanti sudah mendaftar hari ini. Selanjutnya nanti kami akan mengusulkan ke Majelis Tinggi Partai Demokrat melalui DPP. Itulah PO. Kalau untuk bakal calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, itu DPC pendaftaran penjaringan di tingkat DPC dan DPD, dan DPC nanti mengusulkan bakal calon ke DPP Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah. Tapi untuk bakal calon gubernur, wakil gubernur, DPD bersama DPP melakukan penjaringan, jadi pendaftarannya di Dewan Pimpinan Daerah. Setelah pendaftaran nanti kami mengusulkan ke Majelis Tinggi Partai Demokrat melalui Dewan Pimpinan Pusat, sehingga nanti proses ini bisa berjalan sebagaimana ini. Dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Saya bertemu dengan Pak Orias di Pacific Place di Jakarta, kan saya bertemu ngopi-ngopi. Beliau tawar makan, saya bilang sudah makan, kan sudah jam sore ya Pak ya. Ya, beliau senyum, saya juga yang senang gitu. Jadi tujuan hidup kita ini hanya untuk memuliakan Tuhan, yang melihat sesama kita yang masih menderita dan lapar. Itulah tugas berat menjadi pemimpin. Dan ukuran keberhasilan pemimpin tidak dilihat dari berapa banyak dia jalan kemana-mana, dia ini buat heboh di mana-mana, tapi apa yang terjadi dan dirasakan oleh rakyat kita. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Satu nomor manis. Baik. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Leo, Pak Paskalis, Pak Samuel, dan juga Mas Ria, Bapak pimpinan dari DPD Partai Demokrat. Kami berterima kasih untuk sambutannya, juga terima kasih buat adik-adik penari tadi, pemain gong, dan semua yang terlibat, sahabat-sahabat dan keluarga yang mengantar kami. Saya berdua dengan Pak Sebastian ini datang dengan tujuan untuk NTT. Jadi kalau nanti berproses dan memilih siapapun juga yang dipilih, pilihlah untuk NTT. Jangan pilih demi orangnya supaya menjadi gubernur. Itu tidak penting bagi kami. Gubernur atau wakil gubernur tidak penting, tapi NTT yang lebih penting. Karena itu pilihlah orang yang pas. Apa yang akan kami lakukan? Kami berdua, kami datang dengan visi-misi yang ringkas dan program yang ringkas. Tadi kalau ada tujuh tujuan partai politik, kami datang juga dengan ada 7 target yang akan kami berikan. Tapi visi dan misi kami adalah yang pertama, NTT sukses. Misi kami adalah NTT sejahtera. Jadi tidak berpanjang kata penjelasan itu, kalau di peraturan undang-undang kita minta penjelasan dia akan bilang cukup jelas. NTT sukses, NTT sejahtera itu apa, itu cukup jelas. Tujuan kami, apa yang akan kami lakukan, program-program kami itu terkait dengan ada 7 hal yang akan kami targetkan. Pertama, tentu 2 yang utama adalah pendidikan dan kesehatan. Ini 2 hal yang selalu kita dibilang terbelakang. Saya datang dan bersekolah di Jawa, saya lulusnya bukan terbelakang tapi terdepan. Ada istri saya ini, teman SMA saya, ini saya lulus terdepan di sana, jadi bukan terbelakang. Jadi kita harus buat NTT yang sukses, ya. Jadi pendidikan dan kesehatan akan diperhatikan, dan ini didukung oleh ada 4 hal yang terkait ekonomi, yaitu yang terkait pertanian, peternakan, kelautan, dan pariwisata. Khusus pertanian, peternakan, dan kelautan, kami inginkan ada proses hilirisasi yang terjadi di provinsi yang kita cintai ini, di Nusa Tenggara Timur. Kita tidak mengirimkan hal-hal yang mentah kirim ke sana, tapi diproses di sini. Ada hilirisasi supaya ada lapangan kerja bagi anak-anak kita, dan juga produk kita itu bernilai tambah. Jadi kita apapun yang dihasilkan oleh masyarakat, kita coba untuk bisa menghasilkan itu secara industri, bukan tradisional. Jadi industri memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah NTT yang sejahtera. Kami inginkan
bahwa NTT Sejahtera itu dihadirkan oleh pemerintah dengan menghadirkan ASN yang profesional, yang handal. Mereka harus diberikan tentu training-training yang memadai supaya mereka bisa melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh. Dan ini akan menjadi perhatian kami yang serius, karena setiap kali ketemu partai dan masyarakat mereka selalu mengeluh mengenai kualitas ASN. Dan ini kita akan pastikan supaya akan berubah. Ya, cara melayani masyarakat harus berubah. Kemudian kami juga inginkan bahwa kesempatan dari sisi seni, budaya, dan olahraga itu terbuka untuk anak muda kita. Biasanya kalau ada orang NTT juara menyanyi di Jakarta, semua pemuda ada di sini, ya. Sementara di sana di bawah waktu saya berjalan itu pusing kepala karena tidak ada kesempatan diberikan. Dia berusaha sendiri sampai-sampai dia berhasil, kita ikut merasa bahwa itulah kita. Ada anak-anak kita juara di bidang olahraga, tapi mereka juara di mewakili daerah-daerah lain. Kita terkenal dengan atletik, tapi tidak ada satu pun stadion atletik di sini. Ya, kita berharap orang lari tidak pakai sepatu dari zaman dulu, ya. Dari zaman Gulminster sampai Eduna Gnome. Nama-nama itu saja, yang belakangan itu tidak ada. Kita harus berikan kesempatan kepada anak muda kita. Kemudian bagian dari menghadirkan kesejahteraan itu, kami juga inginkan bahwa NTT ini sadar akan bencana. Karena wilayah kita adalah wilayah bencana. Jangan sampai kita menjadi galau dan gundah ketika terjadi bencana. Tidak ada kesiapan sama sekali. Jadi harus ada sadar bencana itu. Negara seperti Jepang itu dia bencana, gempa terus menerus, tetapi dia tetap sejahtera, dia bisa menerima keadaan itu. Nah, masyarakat kita juga harus disiapkan dengan kondisi-kondisi kita. Terkait dengan etika, kami datang dengan tagline yang jelas, cukup jelas, yaitu jangan mencuri. Siapapun juga yang datang, dia harus dites, berani tidak mengatakan jangan mencuri, dan itu harus dilakukan. Jangan mencuri itu tidak membahas yang sudah mencuri, kita membahas yang belum, ya, supaya tidak lagi. Kalau kami jadi gubernur dan wakil gubernur, itu akan menjadi salam wajib. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan jawabnya adalah jangan mencuri. Biar kita saling mengingatkan. Saya mendapatkan update laporan transparansi internasional 2023. Kalau 2022 selama ini saya katakan ranking kita itu Indonesia itu ranking 110 dari 180 negara, skor kita 34. Denmark, Singapura itu 80-an skornya. Tadi pagi saya lihat bahwa untuk tahun 2023, ranking kita turun menjadi 115 dengan skor masih 34. Kita posisinya di bawah Timor Leste. Timor Leste skornya 43, Indonesia tercinta 34. Ya, kemudian ini posisi ini sedikit lebih baik dari Mongolia. Ya, jadi di situ negara kita. Saya bicara dengan Rocky Gerung, beliau katakan bacanya begini, kalau ada skor 34 artinya dari 100 orang pengambil keputusan di Indonesia hanya 34 yang tidak korup. Kalau di Singapura mungkin 80 yang tidak korup. Itu menurut Rocky. Tapi saya melihat cukup prihatin kondisi kita, bahwa kita persepsi korupsi kita ranking 115 dari 180 negara. Itu kalau sekolah tidak lulus, ya, karena skornya hanya 34. Nah, ini harus kita rubah dan harus rubah dengan ekstrim. Kami datang dengan tagline jangan mencuri untuk NTT yang lebih baik. Sekali lagi, bukan demi kami, ya, demi NTT. Siapapun juga yang dipilih, silakan rakyat memilih, pilihlah untuk NTT. Jangan pilih demi orang itu, siapapun juga dia. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Partai Demokrat. Kiranya proses ini berjalan dengan baik, kami akan mengikuti semua proses dan kami berharap Demokrat menjadi salah satu dari partai yang akan mendukung kami. Kami sudah mendaftar di beberapa partai dan kenapa cukup meriah hari ini, karena ini adalah yang terakhir kami mendaftar. Ya, partai-partai lain ada yang tidak membuka pendaftaran, masalah waktu, masalah internal dari partainya. Nah, itu posisi kami, ini adalah udah terakhir kami mendaftar dan kami akan menjalani beberapa proses dari masing-masing partai, termasuk proses survei dan sebagainya. Kami harapkan bisa satu kali survei yang berlaku untuk beberapa partai. Saya kira itu dari kami. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang mendukung kami untuk NTT yang lebih baik. Mungkin Pak Sebas mau sampaikan sesuatu? Cukup jelas ya. Baik, terima kasih.